Selamat datang pada video tutorial Excel. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai fitur-fitur lain dalam penggunaan VLOOKUP. Nah, pada video sebelumnya itu, kita telah memahami bagaimana cara menggunakan fitur-fitur lain yang bisa memudahkan kita dalam mengolah data menggunakan VLOOKUP. Nah, pembahasan pada hari ini akan dibagi menjadi 4 bagian, yakni VLOOKUP dengan data validation, VLOOKUP dengan nama range, VLOOKUP dengan kombinasi formula, dan VLOOKUP dengan if error. Nah, sebelum kita membahas keempat hal ini, maka ada baiknya jika kita mereview secara singkat apa sih yang kita sudah ketahui tentang VLOOKUP dengan mengisi tabel di bawah ini. Seperti yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya, kita akan mengisi formula dari kode produk terlebih dahulu. Formulanya itu kita bisa ketikkan di sini sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita seleksi kodenya itu kode B, kemudian titik koma, kita seleksi semua data yang ada yaitu dari sel A4 hingga F7, kemudian titik koma lagi 4 dikarenakan rating berada di kolom keempat, kemudian titik koma false dikarenakan kita ingin mencari exact match-nya, kemudian tutup kurung dan enter. Maka di sini kita mendapatkan ratingnya itu 4,2. Untuk kategori guru pun rumusnya pun masih sama. Kita hanya perlu menggantikan indeks kolom number-nya saja. Nah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui formula bar berikut ini, di mana jika tadi rating kita menuliskan 4, maka guru kita ganti menjadi 5, seperti ini. Dikarenakan guru berada di kolom kelima. Kemudian untuk harga per jam juga sama, kita hanya perlu menggantikan 6-nya saja. Seperti itu. Fitur VLOOKUP yang pertama yaitu VLOOKUP dengan data validation. Nah, fitur ini bisa memudahkan kita untuk meminimalisir kesalahan tulis pada saat menginput kode. Fitur ini juga bisa mempersingkat waktu pengerjaan kita karena kita nggak perlu lagi menuliskan kode lagi. Cara untuk menggunakan data validation adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita pilih sel di bawah tabel kode ini. Setelah itu, kita pencet data, dan kemudian data validation. Nah, bagian allow, kita pilih list, dan pada bagian source, kita seleksi data kode tanpa menyeleksi judul kode ini. Kemudian kita pilih enter, kemudian pilih OK. Nah, pada sebelah kanan sel kode ini akan ada tanda panah yang muncul seperti ini, dan di dalamnya berisikan list data yang telah kita seleksi sebelumnya. Dan agar lebih cepat, maka sebelumnya saya sudah memasukkan formula pada nama kelas, rating, guru, dan juga harga per jam. Dan bisa kita lihat, jika kita mengganti kode, misalkan kode A, maka nama kelas, rating, guru, dan juga harga per jam pun datanya akan ikut berubah. VLOOKUP dengan nama range. Sebenarnya, fitur ini tidak jauh berbeda dengan fitur VLOOKUP pada umumnya. Namun, menurut saya patut diketahui dan dipahami. Jika kita sedang mengolah data yang besar, kita bisa menggunakan fitur VLOOKUP tanpa perlu menyeleksi tabel data utama berulang kali. Kita hanya perlu menyeleksi tabel bantu dan memberikan nama di bagian kiri atas di sini nih. Nah, pada contoh ini saya akan memberikan nama pada tabel ini ialah data. Nah, kita harus mendrag tabelnya. Nah, di sini lalu kita klik data lalu tekan enter. Nah, sehingga ketika saya ingin mencari dengan mengaplikasikan rumus VLOOKUP pada kolom kedua ini, saya tidak perlu mendrag lagi, tetapi saya hanya perlu mengetikkan data. Nah, langsung kita tekan enter. Begitu pula untuk kolom-kolom selanjutnya. Nah, selanjutnya VLOOKUP dengan kombinasi formula. Nah, ini yang dimana tabel untuk kombinasi formula hanya berisikan kode, jumlah jam, dan total harga. Nah, tidak ada tabel harga per jam yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Maka yang perlu kita lakukan adalah membuat formula VLOOKUP kombinasi. Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa total harga merupakan hasil perkalian harga per jam dengan unit jamnya. Oleh karena itu, rumusnya adalah seperti ini. VLOOKUP, kodenya yaitu J13,
terus datanya, data yang tadi sudah kita drag. Terus 6 ini merupakan kolom, yaitu yang menunjukkan pada harga per jam, terus koma false, baru dikali dengan K13 atau merupakan data unit jam. Selanjutnya kita tekan enter. Selanjutnya, kita akan membahas formula VLOOKUP yang dilengkapi dengan if error. Pada bagian dan video sebelumnya, bisa diketahui jika kita mengisi kode yang tidak terdaftar pada kode bantu, maka akan keluar no answer pada sel yang sudah dibubuhi formula VLOOKUP. Dengan adanya fitur if error, kita bisa mengatur tulisan seperti apa yang akan muncul jika kode yang diisi tidak terdaftar pada tabel bantu awal. Misalnya, kita mau menampilkan tulisan kode salah seperti ini. Maka, formula yang akan kita gunakan adalah sebagai berikut. Dan kita bisa pencet enter. Dalam contoh soal ini, kita misalkan masukkan E sebagai kode. Namun, E itu tidak terdaftar pada kode bantu. Maka, akan keluar tulisan kode salah pada nama kelas dan rating, bukan lagi no answer. Nah, sekian video pembahasan Excel pada hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.